Baik ya, dimulai aja ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini sebenarnya tatap muka ya. Saya pengennya datang semua sih, karena kan kita kurang berapa kali? 1, 2, 3, kurang 3 sampai 4 kali pertemuan. Sudah UAS. Cepet ya. Perasaan barusan kemarin IPS. Nah, itu. Nah, sekarang tugasnya UAS itu saya pengennya ngomongnya sekarang. Jadi untuk UAS itu kalau bisa kalian punya project satu kelompokan. Satu kelompok itu ini berapa? 10 orang ya? Iya, 14. 14. Saya pengennya satu kelompok itu 4, maksimal 4, minimal 3. Jadi 3 sampai 4 orang mahasiswa satu kelompok. Nanti kalian pilih bebas saja nama-namanya siapa. Terus nanti bikin project sampai UAS. Setelah ini sampai UAS. Kalian kan kemarin sudah pernah mengumpulkan foto, pernah mengumpulkan gambar ya. Pernah. Kalau hari ini kita belajar model-model edit video. Jadi kalau di sini nanti model videonya saya contohkan masih Adobe Premiere. Dan nanti kalian boleh misalnya pakai yang lain atau mungkin sebisanya kalian apa itu boleh. Karena kita di sini nggak membahas tekniknya, tapi membahas secara gambaran umumnya. Itu nanti kalian sesuaikan sendiri dengan aplikasi yang kalian kuasai. Tuh. Nah, untuk itu nanti projectnya itu per kelompok membuat branding media sosial. Teman kalian suruh masuk. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Jadi membuat branding media sosial, kalian setujunya satu kelompok itu media sosialnya apa, nanti membuat brandingnya, indikatornya kalian nilainya bagus. Yang pertama adalah postingannya misalnya sesuai dengan tema yang kalian usulkan ke saya. Terus yang kedua itu followernya atau mungkin yang melihat atau mungkin yang like dan lain-lainnya itu berapa. Bukan jumlahnya, tetapi grafiknya tiap hari, tiap minggu yang kalian laporkan tuh naik. Itu bukan jumlahnya, Pak. Postingan saya itu satu minggu ini sampai 1000 follower ya. Like-nya sekian, bukan itunya, tetapi grafik kenaikannya. Minggu ini kalian cuma dapat 10 like sama followernya 5 misalnya. Enggak apa-apa. Minggu depan berapa persen naiknya? 100% kah? 70% kah? 50% kah? Nah, itu nilai kalian. Persenannya maksudnya, bukan jumlahnya. Tuh. Selain Instagram apa? Bisa YouTube boleh, bisa Facebook boleh. Kalau Facebook bukan Facebook pertemanan ya, kan ada Facebook for Business itu ya. Itu aja yang grup atau mungkin halaman yang bisa disukai dan lain-lainnya itu aja. Terus bisa Instagram juga boleh. Terus apa lagi selain itu? WhatsApp nggak bisa diukur ya. Nggak saya yang lainnya aja. Pokoknya yang ada ukurannya. Yang grafiknya sama kontennya. Nanti setiap minggu saya kasihkan format laporannya. Nanti dikumpulkan via Google Classroom. Nah, kebetulan sebenarnya materi kita itu kalau pertemuan tatap muka itu membuat video itu yang terakhir. Jadi kalian bisa membuat video, memproduksi video itu terakhir. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam produksi video. Ini saya contohkan Adobe Premiere. Nanti kalian boleh pakai yang lainnya. Ya, boleh pakai yang lainnya. Kenapa kok saya pakai Adobe Premiere? Itu karena di laptop saya kebetulan yang terinstall Adobe Premiere yang pertama. Terus yang kedua, Adobe Premiere terlihat jelas potongan-potongan atau mungkin menu-menu yang harusnya minimal ada di semua software editing video. Itu terlihat jelas. Kalau yang beberapa software lain seperti Camtasia, terus seperti apa lagi itu, KineMaster itu kan menunya ada tapi delik sekali ya.
Kalian harus belajar untuk itu. Kalau di sini kita nggak usah belajar sih sebenarnya. Di sini sudah ada modelnya. Oke, untuk masalah tugas jelas ada yang tanyakan dulu sebelum dimulai? Ting 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 ting. Apa? Buat brandingnya. Serah kalian, kalau kalian punya produk ya produk, kalian punya jasa. Kalian punya, Pak saya sukanya bikin puisi ya boleh. Branding. Ya terserah kalian. Kalian di media sosialnya apa, Instagram atau apa. Yang penting targetnya pengikutnya, followernya, atau mungkin yang suka. Atau mungkin kalau di YouTube kan subscribernya, terus ada like-nya kan juga ya. Itu kan kalau YouTube pasti video. Kalau gambar kan hanya di dalam videonya kan ada gambar-gambarnya. Itu. Kan satu kelompok. Kelompoknya satu kelompok satu media sosial. Satu kelompok satu media sosial, isinya serah mau gambar boleh, video boleh, animasi boleh, serah kalian. Per kelompok maksimal 4, minimal 3. Tuh. Lagi yang tanyakan, ngomong belum lanjut. Ayo, apa lagi? Mulai hari ini boleh, maksimal nanti seminggu sebelum UAS, jadi saya bisa menilai maksimal seminggu sebelum UAS. Tapi laporannya tiap minggu ya. Laporannya tiap minggu, karena yang saya nilai itu bukan jumlah like-nya, bukan jumlah subscriber-nya, bukan jumlah follower-nya, tetapi grafiknya. Kalian laporan nanti grafiknya. Minggu ini grafiknya seberapa, minggu kemarin grafiknya seberapa. Iya, grafik peningkatan jumlahnya itu. Terus nanti konten yang kalian share minggu ini itu apa, konten yang kalian share minggu kemarin apa, nanti per minggu ada laporannya. Jadi nilainya itu. Ya terserah kalian, kalau misalnya kalian sudah targetnya hanya followernya aja, itu boleh, nggak usah, kontennya satu aja misalnya, kontennya satu aja. Kalian promosi terus akhirnya followernya banyak. Yang saya nilai bukan jumlah kontennya ya, tetapi bobot teknis dari kontennya. Misalnya kalian buat video, buat konten videonya kayaknya kok memerlukan produksinya agak sulit lah, itu nilainya juga agak bagus. Terus produksinya juga membutuhkan biaya yang banyak. Entah itu kalian harus jalan-jalan ke pantai selatan atau gimana kan, walaupun pakai uang kan nggak banyak juga, nggak sedikit misalnya. Ya, itu juga saya kasih nilai lumayan. Daripada Oppo NAE yang penting ada videonya, ada gambarnya, ya itu beda lagi. Bukan jumlahnya tetapi bobotnya. Syukur-syukur kalau kalian setiap minggu punya postingan, nah itu juga misalnya minggu pertama bobotnya agak jelek gitu ya. Minggu pertama bobotnya agak jelek. Minggu kedua bobotnya sudah lumayan bagus lah. Nanti kan bisa mengcover yang nilai bobotnya kurang. Tuh. Tapi kalau yang kalian posting cuma satu, ya mau nggak mau nilainya ya cuma itu. Per kelompok 3 atau 4 orang. Bebas. Kalian boleh produk jasanya, boleh punya kalian sendiri, boleh punya teman kalian, boleh punya tetangga kalian. Yang penting kontennya itu jelas apa yang kalian tawarkan di situ. Apakah cuma puisi-puisi aja, kan ada ya Instagram yang motivator itu puisi-puisi, tiap minggu postingannya puisi gitu ya. Terus kata-kata bijak itu boleh. Tapi dilihat bobotnya kalau kelihatannya bobotnya mengerjakannya gampang, ya nilainya ya nggak gampang-gampang, ya biasa-biasa aja. Tapi kalau kontennya bobotnya tinggi, ya jadi nilainya ya agak lumayan. Tuh. Screenshotnya sama link minimal. Laporannya screenshot kan hanya lampiran. Kalian harus melaporkan grafiknya, nanti formatnya saya share ketika waktu minggu ini, waktunya harus laporan, berarti saya share sebelumnya. Kerjakan. Bebas, kontennya bebas. Pokoknya brandingnya dalam artian konten kalian itu harus naik terus grafiknya. Gitu.
Kalau kata-kata bijak kan itu branding ya teman-teman. Biar follower kamu rame ya, kan harus ada brandingnya. Maksimal 4 orang, minimal 3 orang, nggak boleh 2, nggak boleh 1. Ya, soalnya pengalaman kalau 1 orang nanti satunya jadinya bagus, ada yang satu hasilnya bagus, dan satunya hasilnya apa adanya ya. Saya pengennya kalian bekerja maksimal mungkin, sebisa ya. Waalaikumsalam. Sebisa mungkin sekali kerja dapatnya ya bagus gitu. Paham ya tugasnya? Nanti yang baru datang tugasnya bisa tanya sama temennya aja, nggak apa-apa. Jadi kalau kurang jelas bisa tanya lagi sama saya. Ada yang tanya kan? Jelas ya? Oke. Untuk kali ini kita coba belajar model dasar ya dari editing video. Itu kalian kemarin waktu UTS saya yakin sudah melihat videonya ya. Sudah beberapa lihat referensi video. Itu saya harap sebenarnya di situ nggak ada nilainya karena dari awal itu nilainya sudah 100, terus tambah lagi slide berikutnya itu nilainya 30. 30 itu overlap, kalau 130 kan nggak mungkin ya dikasih nilai 130. Itu saya pengennya kalian lihat-lihat referensi video berbagai jenis. Ada yang kelihatannya bagus ya, yang judulnya itu kalau nggak salah kata-kata bijak yang perempuan itu ya. Wajah perempuan itu kan videonya bagus ya. Videonya bagus. Ada lagi ya videonya agak pecah itu. Apa ya judulnya kemarin kalau nggak salah. Dan itu ada video yang pecah sekali, bentuknya kecil pecah. Terus sebenarnya apa sih yang membedakan itu? Apa yang membedakan itu? Kenapa kok satunya pecah, satunya hasilnya bagus, satunya gambarnya kecil, satunya gambarnya agak besar? Apa yang membedakan itu? Yang pertama bukan karena orangnya bodoh, ya. Saya yakin maksud dan tujuannya mereka jelas. Maksud dan tujuannya itu kalian punya video, itu pasti kalian mau berpikir, kalau saya mau produksi video itu alatnya seperti apa sih? Alat yang saya gunakan, itu ya. Setiap kamera, setiap perangkat itu punya alat-alat yang berbeda-beda prosesnya. Ini, pakai aja. Proyektor. Apa ambil di ruang 7 tadi? Bisa dikembalikan lagi, Pak. Terima kasih. Nah, itu. Jadi kalian punya alat itu, sebenarnya kalian yang menyesuaikan alat kalian. Kalau kalian sudah punya alat, tetapi kalau kalian belum punya alat mau beli, berarti otomatis alat kalian yang menyesuaikan kalian. Setiap kamera itu punya settingan resolusi gambar sendiri. Jadi kamera HP, kamera DSLR sampai kamera yang besar itu dia punya settingan resolusi sendiri. Itu semakin ya standar ya, kalau resolusinya semakin tinggi hasilnya juga akan, simpanannya juga semakin besar ya. Tetapi itu juga hasilnya juga akan jadi bagus, nggak pecah, terus lancar, nggak putus-putus gitu ya. Jadinya seperti itu. Tetapi ada minusnya, kalau semakin besar sih hasil simpanannya videonya itu, kalian ngedit di software video editing apapun, itu pasti akan agak memakan resource yang besar. Apalagi videonya kalian durasinya, yang kalian edit nanti durasinya akan 1 jam atau mungkin 1,5 jam. Itu akan memakan resource memori yang besar. Sehingga laptop kalian itu minimal punya resource memori yang mencukupi untuk itu. Lihatnya di mana? Lihatnya di minimal resource memori di aplikasi software ini. Kalian mau install ini kan minimal ada RAM-nya berapa itu ya. Hanya berapa itu adalah rate minimal kalau kalian harus punya laptop yang untuk editing video. Apapun bentuk softwarenya. Kita bisa ngira-ngira aja kalau misalnya kita resolusinya makin besar, kita punya memori RAM berapa. Di sini aja di tulisannya sini minimal Adobe Premiere sekian gitu. Berarti kalian bisa mengira-ngira kalau video kalian berat harusnya lebih besar lagi. Itu untuk pengantarnya. Jadi saya tidak mengharuskan kalian pakai Adobe Premiere, tetapi dasarnya itu kalau di Premiere itu jelas. Saya bisa menjelaskan. Kalau yang lainnya
dasarnya saya mau mencari menunya di mana saya masih kebingungan. Tuh. Kalau di sini apapun software videonya itu pasti dia akan nyimpan dulu. Beda dengan aplikasi-aplikasi lain. Aplikasi-aplikasi lain itu seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint ya. Kita membuat dulu baru menyimpan ya. Kalau ini kita menyimpan dulu baru membuat. Karena apa? Sebelum kita membuat itu di sini ada settingannya. Apapun softwarenya pasti seperti itu. Di sini ada settingannya. Mulai dari timecode-nya, audionya. Kalau audionya ini kalian display. Kalau di sini kebetulan millisecond ya. Kalian kelihatan sedikit apa? Di sini kebetulan millisecond. Kalau standarnya ya sampel biasa. Terus di sini kalau kalian ada kelihatannya capture format ini. Nah itu di sini ada tulisannya capture format. Capture format itu fungsinya untuk apa? Sebenarnya itu nggak terlalu berfungsi kalau kita hanya untuk edit video. Tetapi di kamera-kamera zaman dulu itu untuk merubah dari simpanan kamera ke laptop ke komputer digital itu butuh capturing. Kalau dulu kan masih jarang yang namanya MMC ya, dulu jarang pakai itu. Jadi dia pakai pita. Dari pita itu kan otomatis harus diubah jadi bentuk digital. Nah, itu namanya proses capture video capture ke situ. Nah kalau sekarang gimana? Video capture apa sih yang biasanya dilakukan video capturing? Kalau sekarang itu kalian kalau pernah lihat live Instagram, live apa itu ya, itu dari kamera masuk ke aplikasi-aplikasi untuk live streaming itu, apapun itu sebenarnya kayak OBS dan lain-lainnya, itu namanya capturing. Ya bukan merekam, kan biasanya kalian direkam dulu, saya mau presentasi direkam pakai HP ya, itu bukan merekam tapi capturing. Karena di situ nggak ada proses menyimpan, dia otomatis langsung masuk ke laptop dan langsung ditampilkan dalam bentuk layarnya kalian yang ada di rumah itu. Sama kayak di sini di sini di Zoom ini, di sini muncul videonya. Ini kebetulan kayak ini videonya saya itu karena kita ini kan pakai laptop ya, ada kameranya, itu tidak menyimpan, jadi itu fungsinya adalah capturing. Fungsinya capturing ya. Itu standar bahasa yang digunakan untuk editing video. Tapi kalau merekam, ya beda lagi. Kalau merekam ya disimpan dalam kamera tersebut, baru dipindahkan ke komputer itu merekam. Kalau proses langsung tanpa merekam itu capturing. Medianya pakai apa? Medianya bukan alat penyimpanan berarti ya, kan jelas ya. Medianya bukan alat penyimpanan, tapi mungkin bisa lewat kabel, bisa lewat WiFi, atau mungkin kabel-kabel yang support di kamera tersebut. Kan ada pertanyaan lagi misalnya, Pak laptopnya itu hanya ada USB. Laptopnya ada USB. USB itu apa? Universal loh. Kalian bisa cari misalnya USB dipindahkan ke aplikasi sound yang colokannya ada 2 itu ya. Itu bisa aja kalian cari USB sound yang colokannya 2 itu. Itu banyak sekali dan dijual di toko-toko elektronik. Terus ada lagi yang Pak, sound saya itu cuma 1, saya butuh soundnya 2. Itu bisa kalian cari USB sound yang memang digunakan untuk merekam dan melakukan keluaran output speaker itu ada. Tergantung kalian nanti butuhnya seperti apa. Oke. Baik, ini kebetulan menyimpan dulu, ini ada nama projectnya. Misalnya uji coba ya. Ini lokasinya ini setelah kalian mau browse di mana. Apapun softwarenya pasti dia menyimpan. Kalau dia tidak memunculkan lokasi menyimpan, ada beberapa software kayak Camtasia itu tidak memunculkan simpanannya, tetapi dia disimpan dulu di standar foldernya. Setelah kalian butuhkan save-nya itu, dia akan merubah standar foldernya ke folder kalian yang butuhkan. Kita klik OK.
masih proses. Ini agak lama ya. Jadi apapun softwarenya itu kalian boleh pakai yang lain, pakai selain Premiere Pro boleh. Kalau kalian pakai Premiere juga boleh, terserah kalian. Kalian mau coba pakai yang lainnya, yang sekiranya Pak saya perangkatnya hanya punya HP, nggak punya laptop, itu juga boleh. Saya share dulu. Nah, ini ya. Ini hasil kerjanya. Ini ada beberapa driver yang tidak bisa digunakan, jadi ada sedikit loss, tapi kita nanti nggak sampai produksi ya. Kita pakai biasa aja. Kalau di sini, di semuanya itu pasti ada yang namanya preview. Jadi model previewnya, sini model hasil akhirnya. Jadi model preview ini adalah file-file mentah yang belum kita edit, mau kita edit di bagian menit keberapa sampai keberapa dipotong, lalu dipindahkan ke timeline-nya. Ini namanya timeline. Kalau di sini kita bikin sequence dulu. Sequence. Nah, kalau di Premiere kebetulan kita pakai sequence, tapi kalau di software lainnya sequence-nya ini di belakang, jadi menyesuaikan dengan apa yang video kalian ada. Sequence ini adalah, ini resolusinya. Kita bilang resolusi, gimana sih Pak ngeditnya di resolusi itu? Ya di sequence ini. Sequence ini wadahnya itu punya resolusi berapa? Ini yang standar itu widescreen 48 kHz. Ini muncul ini. Apa itu namanya? Standar resolusinya mulai dari 720, frame rate-nya 29,797 per second. Pernah dengar ya frame rate ya? Frame rate itu bentuknya sebenarnya kan video kan bentuknya gambar ya. Video itu bentuknya sebenarnya gambar yang dijalankan. Seperti dulu kalau kalian lihat animasi itu ya, ini ada buku tebal, terus di slide gitu ya, akhirnya kan ada gambar-gambar, akhirnya dia berjalan. Sama, video pun juga sama. Video itu sebenarnya isinya gambar. Frame rate itu gambar yang berjalan selama 1 second. Nah, semakin besar frame rate-nya, ini gambarnya dia akan semakin halus, apapun bentuknya. Kalau yang di YouTube itu biasanya namanya FPS, frame rate per second. Ya, itu namanya FPS. FPS-nya semakin tinggi, dia akan semakin banyak tuh gambarnya. Nah, otomatis juga akan semakin berat. Ini pixel rasionya di sini kebetulan pakai 16,9, 16:9. Ini agak panjang. Keyboard aja. Ini frame rate-nya sekian standarnya. Kalau kalian buat cari standar yang lainnya, itu juga akan berbeda itu. Misalnya standarnya kita pakai yang Canon ini, standar Canon. 720p. Sekian. Dia frame rate-nya juga akan berbeda. Ini frame rate-nya 23,97. Frame size-nya sekian, 120, itu 720p. Ya, tergantung kalian nanti mau pakai yang mana. Kalau saya sih terserah kalian mau pakai yang mana, asalkan hasilnya bagus. Kalau kalian coba buka materi yang kemarin kan ada yang namanya standar untuk broadcasting. Ada PAL, ada NTSC ya. Itu standarnya TV-TV yang ada di Indonesia. Kebetulan kalau kalian untuk broadcasting itu biar full memenuhi TV kalian tuh kalian pakai NTSC atau PAL sama.
Kalau misalnya Pak, saya nggak butuh dimasukkan TV kok, saya hanya butuh saya masukkan ke YouTube. Nah, itu bisa kalian pakai yang digital SLR ini, yang 180p, 720p, atau yang pakai standarnya Canon juga boleh. Munculnya di YouTube juga sama sekian. Tapi belum tentu kalau kalian mau buka di TV, Android TV itu ya yang besar itu ya, itu bisa memenuhi layar. Tidak sampai seperti itu. Bisanya memenuhi layar itu nanti akan kepotong beberapa poin. Iya. Ya kan kayak kalau kita di HP kan ada layarnya sampai sekian kan, nggak bisa full. Itu kalau kita full kan otomatis kan pasti ada yang potong. Nah, itu sama. Kalau kalian mau tujuannya digunakan hanya untuk di TV, ya silahkan kalian menggunakan standarnya NTSC atau PAL. Entah apapun itu videonya. Paham ya? Paham. Kita pakai yang ini aja. Nah, di sini juga sama ya. Ini ada standar dan ada widescreen. Di broadcasting kan juga ada TV yang kotak sama TV yang agak lebar ya. Kalau yang TV agak lebar tuh sekarang ya LCD itu ya. Kalau TV agak kotak kan dulu ada namanya TV tabung ya. Itu kan kotak. Itu biasanya pakai standar dia kotak. Oke, yang ini tak oke. Main lama. Nah, ini. Akhirnya muncul sequence-nya ini. Ada sequence seperti ini. Paham ya? Terus kalau mau buat video importnya, di sini ada project-nya, project manajernya, jadi bisa kalian import double klik gitu, muncul videonya. Misalnya saya punya video sapaan ini ya, saya buat. Video sapaan ini saya rekam pakai HP. Otomatis frame rate-nya kan juga berbeda sama yang sudah saya setting tadi kan. Frame rate-nya sama frame size-nya juga beda. Ini nanti akan ada penyesuaian kalau saya langsung tarik di timeline-nya. Nah ini, ada penyesuaian. Karena ada perbedaan frame size dan frame rate-nya, kita dikasih tahu di sini apakah mau pakai yang sequence atau mau dipindahkan ke frame rate yang baru. Frame rate yang baru itu frame rate yang ini, yang video saya ini. Ini frame rate-nya berbeda dengan yang sequence yang sudah saya buat. Otomatis akan muncul seperti ini. Mau di sequence-nya mau disamakan dengan video saya ini, atau videonya ini mau disamakan dengan sequence-nya. Itu kalian bisa setting di sini. Saya keep aja biar nggak berbeda. Nah ini kan akhirnya apa? Kepotong kan? Kepotong ya. Ini ada hitamnya, ini ada hitamnya. Itu kepotong. Paham? Ya. Oke. Kalau saya sukanya saya tarik di preview ini. Ini kan hasilnya kotak. Karena frame rate sama size-nya kan berbeda. Kok wifi-nya mati? Nah ini. Saya mark in. Saya code ini. Saya sampai seperti ini aja. Karena fungsinya preview ini adalah mungkin di awal-awal itu kan ada yang videonya jelek, belum siap dan lainnya, dipotong, boleh potong nah, itu sudah jadi seperti ini, baru kalian pindah ke sini. Nah, keep assistant. Kira seperti ini. Paham ya? Karena ada perbedaan frame size-nya, jadi otomatis kita harus sesuaikan. Sini kita sesuaikan gambarnya. Skillnya di sini ada frame size sama set to frame. Hilang lagi.
ya. Karena ada perbedaan dia akhirnya hitam, harusnya ini bisa diperbesar pakai skillnya ini ya. Tapi kok kembali lagi, saya klik. Nah, kira seperti ini ya contohnya tadi, nanti bisa dicek lagi. Terus sudah proses seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Kalian kan otomatis punya video lagi. Kalian tarik sini. Intinya video editing itu adalah merangkai video-video yang potongan-potongan video dijadikan satu. Intinya itu. Kalau ada yang proses seperti ini adalah potongan-potongan yang harus istilahnya potongan satu dan potongan yang lain itu harus disinkronkan. Kalau kalian punya video satu, video yang lainnya, bagaimana video itu bisa sinkron. Nah, biar sinkron, caranya bagaimana? Ada beberapa cara, kalian berikan efek biar model sinkron. Efeknya apa? Bisa efek tulisan, bisa efek transisi, kan ada ya efek transisi. Kalau di sini kebetulan transisinya ada di sini. Efek. Ya, muter lagi. Efek transisi, ada efek, misalnya efek blur dan lainnya. Itu adalah fungsinya untuk mensinkronkan video satu dan video yang lainnya. Itu. Kalau kalian punya gambar juga, boleh gambarnya kalian masukkan di dalam video ini. Lalu kalian sesuaikan dengan tema-tema kalian. Itu bisa juga. Nah, sedangkan di sini menunya di mana? Menunya untuk potong-memotong, kalian terlanjur masukkan ke sini ya. Terlanjur kalian garap di sini. Di sini ada tools-nya untuk potong-memotong, scale to scale, ada teks juga, ada di sini. Ada pencacah juga, ini pencacah ya. Jadi mau dijadikan berapa, itu bisa. Misalnya gini, kalau pencacah ini, video ini sebenarnya pengennya saya potong di tengah, agar ada jeda. Lalu kalian agak pinggirkan dikit. Nah, ini kan ada jeda sedikit ya. Ada jeda sedikit, itu kalian mau isi tulisan atau apa itu boleh di sini. Misalnya seperti itu, potong-memotong. Ini akhirnya ya terpotong. Lalu secara umum gambaran kita secara e-learning. Setiap minggu saya akan materi yang sudah saya share ke kalian lewat Google. Itu nanti setiap materi yang ada di situ ada. Nah, hilang kan? Nah, ini karena kita mau pengen ada jeda, dipotong di tengah, terus kita agak geser sedikit. Tuh. Oke, itu dulu untuk editingnya. Lalu kita ke Pak, untuk kalau saya punya dua video, biar sinkron bagaimana? Kita bisa pakai efeknya. Di sini ada jenis-jenis efeknya yang ada, misalnya mulai dari video efek, video transisi. Ini misalnya mau kita buat yang ini, Xbox. Kita tinggal masukkan aja ke bagian mana, ke video mana. Kalau sudah, cek tuh. Video sapaan yang pertama itu punya efeknya ada di sini, efek kontrolnya. Efek kontrolnya ada di sini. Mana tadi? Itu namanya. Efek kontrolnya ada di sini. Setiap efek nanti kalian bisa, lah ini kan, ada hitamnya. Nah, dari sini dia akan menghilang. Nah, kalian bisa kontrol lewat sini, mulai dari mentionnya, opacity-nya. Di sini ada. Di sini ada namanya toggle juga. Nah, kalau di sini namanya toggle. Toggle itu
mau berapa detik, mau berapa menit animasi kita atau mungkin efek kita bertahan. Itu ada di situ, bisa kalian cek sendiri nanti. Setiap efek kontrol itu pasti punya toggle-nya. Ini kan ada toggle-nya juga. Entah itu audionya juga pasti punya toggle-nya. Itu bisa kalian kontrol toggle-nya. Ya. Tuh, itu untuk video transisi walaupun menggunakan video atau mungkin audio sama. Lalu kita menggunakan efek. Efek ini kalau sistemnya di Camtasia selain Adobe Premiere itu sistemnya efek adalah ada di videonya ya. Ada di videonya. Di sini juga bisa. Sebenarnya videonya itu bertumpuk. Kalau di Premiere itu bertumpuk seperti kalian buat layer di Adobe Photoshop ya. Di sini layar pertama tulisannya V1, berarti dia videonya ada di bawah. Lalu kalian kasih tulisan lagi di V2, otomatis tulisannya itu berada di atasnya video. Kalau kalian posisinya jalan, berarti bukan nabrak tulisannya, tapi videonya kalian akan ada berjalan di belakang tulisan. Itu bukan nabrak. Tuh, sama. Di sini untuk penggunaan efek, di sini kebetulan ada Lumetri preset ya. Ini salah satu bentuk efeknya. Efek ini mainnya sebenarnya di layer. Kebetulan di layer. Kalau di sini di Premiere terlihat sekali untuk efek itu sebenarnya ada di layer. Kalau di posisi video-video yang lainnya itu mereka menggunakan langsung di videonya, tapi sebenarnya cara kerjanya dia di atas videonya. Kalau di sini kalian agak ribet karena harus dibuatkan adjustment layer dulu. Adjustment layer. Ini. Oke. Nah, adjustment layer ini sama seperti layer transparan yang ada di Photoshop. Ini kalian preset seperti ini. Pindah ke sini lalu kalian buka. Nah, sini kebetulan ada Lumetri color-nya. Ada monochrome, ada yang lainnya. Itu kalian grade ke sini. Nah, di sini akan muncul tuh adjustment layer-nya. Kontrol dari Lumetri color-nya ini ada tulisannya Lumetri color preset. Itu adalah kontrol dari ini efeknya. Ini kan terlihat hitam putih ya. Ini apa ini? Efeknya tadi. Lumetri color, monochrome ya. Efeknya hitam putih. Tapi kalau video ini efeknya biasa kan? Ada di sini. Ketika kalian mau edit video kalian di sini enaknya di Google, di Premiere itu, kalau misalnya ada videonya ini yang video ini, ada yang keliru, Pak, ini ternyata ada cuma sampai di sini. Kalian tidak perlu nonton atasnya, kalian cukup fotonya di bawah. Tapi kalau videonya kalian editnya di Camtasia, kalian potong ini, kalian potong ini aja, otomatis akhirnya juga akan dilarang. Kalau tapi cara kerja sama, videonya ada di bawah, efeknya ada di atas. Tuh, kalau di sini kalian butuh potong-memotong, kalian potong tuh di sini. Kalian gantikan dengan kalian ganti di sini. Nah, ini kalian hapus. Dan seperti ini. Ayo, mulai jalan. Wah, ada apa ini? Iya, waktunya ganti laptop nih. Nah, itu cara kerjanya ya, jelas ya. Ini. Untuk color juga sama. Ini ada model color gradingnya. Kita bisa custom colornya. Bisa custom color di sini. Misalnya di sini ada videonya ini. Kalian custom colornya ini aja, wis. Nah, ini kan kita mau rubah colornya. Itu bisa. Nah, di sini ya. Tapi sebaiknya tetap ada di adjustment layer ya. Kalian punya adjustment layer lagi, kalian masukkan di sini, kalian bisa custom layer warnanya. Nah, itu
mau yang seperti apa warnanya. Ini kan ada perbedaan nanti akhirnya. Itu kalian bisa rubah di sini. Lalu untuk menyimpannya, kalian menyimpan ini itu bisa menggunakan ekspor media. Model simpanannya kalau di aplikasi-aplikasi sekarang itu sudah mulai beragam ya. Jadi sudah mulai kalian mau buat digunakan untuk apa? Untuk YouTube. Di sini sudah ditampilkan kalau mau ekspor ke MP4 terus kalian pilih setting YouTube itu otomatis akan jadi standarnya YouTube. Apapun itu software editingnya pasti ada seperti itu. Kalau sekarang. Kok nggak jadi? Oh ini belum di blok dulu, diekspor media. Nggak muncul. Nah ini presetnya yang awal tuh kita pakai ini ya, karena kita sequence-nya pakai NTSC. Nah ini formatnya hasil akhirnya mau apa? Mau JPEG, mau AVI, atau mungkin MPEG, PNG, dan lain-lainnya. Tapi saran saya untuk digunakan hanya untuk simpanan, disimpan dulu, baru di-share ke YouTube dan lain-lainnya ya. Berarti kan otomatis disimpan dulu di laptop kalian. Itu kalian pakai H264, ini standarnya untuk simpanannya. Karena nanti H264 itu dia menyimpan dengan resolusi tinggi, tetapi resolusi simpanannya juga nggak terlalu besar. Kalau AVI dia tetap mempertahankan gambarnya. Gambarnya besar, otomatis simpanannya juga akan besar. Kalau di H264 itu akan dikompres. Nah, kompres. Nah, H264. Ini kan karena dia dikompres, kita mau buat digunakan untuk apa? Apakah hanya digunakan untuk simpanan biasa? Berarti kalau simpanan biasa itu match source. Kalau mau digunakan untuk Adobe Stock, itu ini sudah ada settingannya. Kalau mau digunakan untuk Facebook, ini juga ada settingannya. Terus mau digunakan untuk mobile device juga ada settingannya. Twitter juga ada. Virtual reality juga ada. VR over ini. Vmate, Videomate juga ada. YouTube juga ada. Mau yang pakai 4K sampai 720p juga ada di sini. Sudah ada settingannya. Kalian tinggal setting digunakan untuk apa. Oke. Jadi ini tinggal kalian ekspor. Nah, ketika ekspor ini, kalian preview dulu tuh hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kalian ekspor. Klik jadi. Jangan lupa ini disimpan di simpanannya mana. Tuh. Paham ya? Jadi yang pertama yang dicek adalah resolusinya, terus frame rate-nya, frame size-nya, terus kita mau output-nya, efek dulu ya, efek, terus potong memotong, otomatis video itu harus dipotong, misalnya ada beberapa menit, beberapa detik yang tidak perlu dipotong aja. Terus habis itu dikasih efek apapun itu bisa. Terus efeknya dikontrol juga, warnanya biru yang seperti apa, mau dikontrol berapa lama juga sama. Itu. Lalu setelah diedit itu kalian buat format ekspornya. Mau pakai, kalau sini kalian mau pakai simpanan dulu, berarti pakai H264, berarti lalu di preset digunakan untuk apa nanti akhirnya. Di sini ada presetnya. Mau buat YouTube. Nah, jadi ini mau buat YouTube ini berarti otomatis kurang besar ya, 720p, 1080. Nah, ini itu baru diekspor. Nah, ini proses ekspor ini kan memakan waktu ya. Lah memakan waktu ini dinamakan apa? Rendering. Ya, rendering. Jadi merubah hasil simpanan ini menjadi sebuah video yang jadi, itu namanya rendering. Entah itu video, entah itu gambar, itu kalau proses ekspor ke file hasil itu pasti namanya rendering. Sudah ada yang ditanyakan dari sini?
Bingung yang bagian mana? Jangan bingung bagaimana caranya membuat efek ya, tapi editing video yang standar itu seperti apa lah itu. Kalau buat efek nanti kalian silahkan cek softwarenya, software editing videonya, nanti caranya membuat efek lumetri color itu gimana, cara membuat efek sinematik gimana. Kalau di sini sudah disediakan efek sinematik, kalian tinggal geret, terus dikontrol efeknya, mau sinematiknya warnanya kuning, hijau, biru, silahkan. Itu bisa. Yang penting apa? Referensi. Kalian sering-sering lihat referensi. Kemarin saya buatkan kalian video digunakan untuk UTS itu fungsinya untuk referensi. Sebenarnya video yang bagus itu seperti apa sih? Tuh. Referensinya untuk video tetap ya YouTube kalau biasanya orang-orang itu. Kita cancel aja guys. Ada yang ditanyakan dari sini dulu? Gimana? Belum ya? Oke. Berarti kita cek referensinya. Ini siapa yang ngecat nih? Nah, ini ya. Kalau kalian mau, Pak, saya mau buat itu video pembelajaran atau mungkin video lagu-lagu. Saya klik dulu. Bentar ya. Jadi jelaskan. Nah, ini kan ada beberapa model ya. Beberapa model, beberapa efek. Kalau kalian lihat hasil videonya ini sebenarnya dia kan efeknya agak bening yang tidak ada agak gelap-gelapnya, ini kan agak gelap-gelap hitam. Lah itu mainnya di lumetri color tadi, mau warnanya dikasih apa. Tetapi tetap pakai adjustment layer, biar layernya transparan. Itu. Ini kalau aslinya nggak mungkin agak gelap seperti ini. Soalnya di sini kan muncul tuh. Sini gelapnya itu hanya sekian. Di pojok kan gelap sekali ya. Pojok kan gelap sekali. Ini pasti efek. Kontrol dari efeknya itu. Nah. Terus di sini juga muncul layar penuh. Kalau layar penuh itu kira-kira berapa pi ya, berapa piksel ya? Itu bisa kalian sesuaikan selera kalian mau digunakan untuk apa. Di sini kan muncul juga, oh ternyata kualitasnya 720p standarnya, otomatis. Ini otomatisnya 720p. Nah kalau di kerennya di YouTube itu kita mau kirim bentuknya 480p itu bisa diekspor jadi 1080p juga. Tapi nggak bisa buat 4K. Kalau 4K itu YouTube masih belum bisa. Ada lagi yang kalau misalnya kalian punya standar 1080p, kalian lihatnya pembaca saya itu internetnya lemot, otomatis kalian harus punya sampai 144p ya. Kalian bisa di YouTube bisa disetting langsung, di-convert menjadikan pilihannya 144p. Kerennya YouTube seperti itu. Sehingga saran saya ketika kalian mau render pakai aplikasi editing video, silahkan kalian cari yang paling tinggi. Mau 4K, mau yang 1080p, itu silahkan cari yang paling tinggi. Kenapa? Ketika kita mau upload di YouTube, memang hasil simpanannya besar, tapi di YouTube dia akan punya pilihan makin banyak. Pilihannya makin banyak. Nah, pilihannya makin banyak. Ini kalau misalnya kalian hanya rendernya 480p, belum tentu kalian bisa tampil 144p. Itu ya. Karena kalau video awalnya, video mentahnya aja sekian, mau dibuat 144 otomatis gambarnya juga akan semakin pecah kan. Begitu.
Kalau standarnya di YouTube ya 1080p. Kalau yang 4K itu jarang sekali. Kalau nggak bentuk film yang keren itu ya, jarang sekali. Lalu ada lagi misalnya Pak software-software yang recommended digunakan untuk kita apa? Tergantung dari kemampuan kita sih. Tergantung dari kemampuan kita. Kalau kemampuan kita hanya sebagai vlogger, terus ada upload-upload di YouTube, bukan yang profesional yang merekam suatu kejadian beneran ya, kayak manten, kayak wisuda, itu lebih baik kita pakai yang standar-standar aja seperti Camtasia, KineMaster, itu efeknya lebih keren, kekinian banget. Tetapi kalau kalian sudah mulai ke industri video audio ya, yang ada syuting-syuting yang besar-besar itu standarnya sudah pakai Adobe Premiere ke atas. Karena apa? Adobe Premiere itu bisa mengkontrol kamera yang lebih banyak. Kontrol kamera yang lebih banyak itu ada pilihannya banyak sekali. Contohnya di layar tadi kan, layarnya tadi kan panjang sekali sama bertumpuk banyak. Kalian dua video itu boleh kalian tumpuk di atas loh. Boleh kalian tumpuk di atas. Otomatis kan punya efek double kan. Tapi kalau di aplikasi yang lainnya belum bisa layarnya ditumpuk di atas itu. Pasti maksimal ditumpuknya di sampingnya. Di sampingnya berarti kan nggak bisa kalian buat double layar itu ya. Itu aplikasi yang kayak KineMaster tuh nggak bisa, aplikasi Camtasia nggak bisa. Tapi ada juga aplikasi yang setara dengan Premiere seperti Sony Vegas, itu juga bisa ditumpuk layar di atas. Itu sudah mulai editing profesional. Efeknya pun juga semakin bisa dikontrol. Misalnya kalian buat efek tulisan tuh ya. Kalau kalian efeknya tulisan bikin master kan sudah ada presetnya, kalian tinggal menggunakan. Tetapi kalau di Adobe Premiere, kalian sendiri yang harus mengontrol teksnya. Teksnya mau kalian buat seperti apa, itu kita bisa sesuai dengan selera kita. Tuh. Jadi mau dibuat tulisan naik turun ke atas, membesar ke kecil, itu bisa di situ. Lewat toggle tadi. Kan ada tulisan toggle ya tadi. Lewat toggle tadi. Toggle itu menit ke berapa, ukuran teksnya berapa, seberapa besar, menit ke berapa, ukuran teksnya berapa besar. Berarti nanti akan membesar mengecil toggle-nya. Tapi kalau di KineMaster, Camtasia itu sudah ada efeknya, tinggal kalian klik efeknya, kalian klik presetnya, efek kontrolnya nanti sudah jadi tuh naik turunnya. Seperti itu. Jadi recommended-nya kalau saya kalau digunakan untuk masih awam itu ya yang standar-standarnya seperti Camtasia seperti itu. Karena pemahaman penggunaan efek, pemahaman pemotong-memotong itu lebih baik di Camtasia, lebih baik di KineMaster. Itu pemahamannya lebih mudah untuk potong-memotongnya. Efek transisinya juga lebih banyak daripada efek transisi yang ada di Adobe Premiere. Tuh. Jadi tergantung kalian. Seperti itu ya. Yang online ada yang tanyakan? Yang online? Siapa nih chat? Ya, aplikasi Arif Rahman. Aplikasi untuk edit video yang ada efek super power-nya. Ada, Pak. Efek super power saya belum pernah lihat ya. Efek seperti apa itu? Pernah lihat? Superhero. Yang punya kayak jubah itu ya. Terus ada lagi kayak Sun Goku itu belakangnya ada api-apinya itu ya. Ya, benar ya? Mungkin seperti itu yang dimaksud Arif Rahman. Betul, Rif. Silakan diketik hasilnya. Kalau benar saya jawab aja, itu nggak ada efeknya. Itu nggak ada efeknya. Itu menggunakan aplikasi, bukan aplikasi ya, mengaplikasikan teknik green screen, tahu green screen ya? Belakangnya berwarna hijau atau apa, tetapi hijau. Warnanya hijau atau apa, nanti tiba-tiba di sini muncul gerakan-gerakannya itu apa ya, animasinya ada apa seperti Superman, superhero itu ya, bajunya itu mereka pakai green screen. Lah kalian gambarnya pakai apa? Itu berarti kan kalian punya dua video. Yang pertama video yang memakai green screen, yang kedua
itu videonya itu pakai animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau 3 dimensi kalian bisa pakai bentuk jubahnya di Blender, tahu ya aplikasi Blender ya. Aplikasi Blender itu aplikasi untuk membuat 3 dimensi, menggambar 3 dimensi itu ditempelkan ke bentuk tubuhnya yang ditempelkan ke situ. Tetapi juga ada preset-preset yang menggunakan jubah-jubah seperti itu ya, seperti presetnya di KineMaster kalau nggak salah. Kalau kalian cari lisensinya, itu ada preset yang seperti itu. Jadi preset VR namanya, virtual reality sama augmented reality, VR AR tuh saya, VR AR atau AR atau slash VR tuh ya. Itu langsung muncul tuh ketika muncul kameranya, videonya langsung muncul hidungnya besar, terus ininya berapa ya. Itu sama, itu juga sebenarnya kalau diedit profesional itu nggak pakai efek, dia pakai model green screen. Gitu. Jadi tiba-tiba di belakang itu gambar-gambarnya keren-keren tuh ya, kayak orang ada kota mati itu ya, kan nggak mungkin orang mau rekaman di kota mati kan, nggak mungkin. Itu gambar 3 dimensi atau gambar 2 dimensi di virtual reality kan. Pakai apa? Model preset green screen. Gitu Arif Rahman kurang lebihnya. Jadi kalau menurutku bukan efek, tapi preset itu namanya. Preset itu efek manual yang digunakan, disimpan, lalu disebarkan ke yang lainnya. Itu namanya preset. Presetnya di KineMaster, kalau yang beli itu ada sampai yang AR, VR. Itu lebih keren daripada kalian buat sendiri pakai green screen ya. Pakai green screen kan lama sekali, kalian harus buat 2 model video. Video pertama video hijau, video yang pertama itu video tentang kalau kalian mau buat bajunya tentang superhero itu ya, itu bisa. Dan itu lama sekali. Karena bentuknya frame per frame. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Gitu ya, Arif ya? Tuh. Arif Rahman 2 ya? Satunya siapa ini? Satunya nggak ada, mati nih kayaknya. Benar ya. Sudah, ada lagi yang ditanyakan dari sini? Atau mungkin sudah berpikir tugasnya mau buat apa, kelompoknya siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang, kurang 6 orang ya? Kurang 5 orang. Siapa aja ya? Udah, jelas ya? Karena saya janjinya juga nggak akan lama-lama, hanya 1 jam, 1 jam setengah, jadi cukup sekian aja. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya. Tugasnya dikerjakan. Hari ini nggak ada learning journal, jadi silahkan dipikir kelompokan mau bikin apa, silahkan. Kelompoknya ingat ya, kelompoknya maksimal 4, minimal 3 orang. Boleh milih sendiri. Nanti hari ini saya buatkan formnya, nama kelompoknya siapa aja. Dan saya harap minggu depan sudah mulai ada hasil. Minggu depan sudah mulai ada hasilnya. Sekarang berarti kerja. Gitu. Baik, itu aja dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di Pak Jono di sini aja ya.